5 pemain timnas Indonesia U23 yang diprediksi tampil impresif di Piala Asia U23 2024. Kabar baik untuk timnas Indonesia U23, Wonderkid Bayern Munchen tolak panggilan Australia di Piala Asia U23. Demi bela negara, timnas Indonesia U23 lebaran di Dubai sudah biasa merayakan Idul Fitri jauh dari keluarga. Uji coba tuntas, bek muda Persija percaya timnas U23 Indonesia akan kirim kejutan di Piala Asia U23. Kabar baik untuk timnas Indonesia U23, Wonderkid Bayern Munchen tolak panggilan Australia di Piala Asia U23. Timnas Australia U23 mendapatkan penolakan dari Wonderkid Bayern Munchen, Nestori Irankunda, untuk bermain di Piala Asia U23. Pelatih Australia U23 Tony Vidmar sebenarnya telah menetapkan 23 pemain yang diumumkan pada 4 April lalu, tetapi minus Nestori Irankunda. Media Australia Sydney Morning Herald mengabarkan Irankunda menampik tawaran bermain di Piala Asia U23 karena memilih bertahan di Adelaide United. Pada November 2023, Bayern Munchen telah membeli Nestori Irankunda dari Adelaide United seharga 3 juta pounds atau setara dengan 60 miliar, tetapi baru akan bergabung pada musim panas 2024. Berbagai sumber yang dekat dengan Nestori Irankunda, yang menolak berbicara di depan umum karena sensitifnya situasi, mengatakan bahwa ia telah diberitahu secara informal dalam 24 jam terakhir mengenai apakah ia akan siap bergabung dengan Australia U23. Tulis SMH. Nestori Irankunda memutuskan bahwa dia lebih baik tetap bertahan dan bermain setidaknya 4 pertandingan lagi untuk Adelaide United, jelas SMH. Nestori Irankunda disebutkan memutuskan untuk bertahan dan membela Adelaide United di sisa musim Liga Australia 2023-24 yang akan berakhir pada 28 April 2024 sebelum hijrah ke Bayern Munchen. Sebelumnya, Nestori Irankunda memang sengaja tidak dimasukkan Tony Vidmar ke skuad Australia U23 untuk Piala Asia U23. Dengan alasan ingin menjaganya karena masa depannya masih panjang dan bisa bermain hingga 15 tahun ke depan untuk timnas Australia. Usai dipermalukan timnas Indonesia, bintang Vietnam kini ditolak mentah-mentah 2 klub Thailand. 2 klub Thailand membantah memiliki ketertarikan mendatangkan pemain timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc. 2 klub yang dimaksud adalah Bangkok United dan BG Pathum United. Sebagai informasi, kedua klub tadi sebelumnya sempat dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Nguyen Hoang Duc. Namun belum lama ini pihak kedua klub kompak membantah kabar yang beredar. Dilansir Bola Sport dari Soha, asisten pelatih Bangkok United Panupong Wongsa sempat memberikan pujian kepada Hoang Duc. Hanya saja Panupong Wongsa mengaku bahwa timnya sudah banyak memiliki pemain berposisi sebagai gelandang. Oleh karena itu, tenaga dan keberadaan Hoang Duc tak terlalu dibutuhkan oleh Bangkok United. Hoang Duc adalah pemain bagus, namun kami memiliki terlalu banyak gelandang, klub tidak berencana merekrutnya, ucap Panupong. Sementara itu dari pihak BG Pathum United juga turut memberikan konfirmasi. Surachai Jaturap selaku direktur teknik klub menjelaskan bahwa pihaknya memang sempat memiliki niatan untuk merekrut Hoang Duc. Niatan itu muncul pada 2021 lalu, tetapi sekarang keinginan mereka sudah tidak ada. Saat ditanya kembali apakah BG Pathum United masih ingin merekrut Hoang Duc, Surachai membeberkan bahwa minat terhadap pemain berusia 26 tahun itu sudah berakhir, tulis Soha. Kondisi tersebut semakin memperpanjang nasib sial Hoang Duc. Seperti yang diketahui, Hoang Duc sebelumnya gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnas Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya saat melawan timnas Indonesia pada bulan Maret 2024. Timnas Indonesia U23 lebaran di Dubai sudah biasa merayakan Idul Fitri jauh dari keluarga. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 tengah melakukan persiapan untuk Piala Asia U23 Qatar dengan menggelar pemusatan latihan di Dubai pada 1 hingga 10 April 2024.
Tim berjulukan Garuda Muda itu tidak sempat untuk pulang ke tanah air karena waktunya mepet dengan Piala Asia U23 yang bakal berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto, merasa bahwa perayaan Lebaran di luar negeri memang berbeda lantaran jauh dari keluarga, namun menganggap para pemain telah terbiasa. Izinkan di hari yang baik ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah untuk yang merayakan, ujar Nova dalam akun Instagramnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pastinya berbeda apabila kita bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Tapi saya yakin pemain bisa memahami ini sebagai tugas negara untuk suatu kebanggaan. Untuk pemain, saya pikir juga sudah terbiasa merayakan momen Idul Fitri dan Natal jauh dari keluarga, tutur Nova. Sebab, ini menjadi kesekian kalinya kami tidak bersama keluarga di momen Idul Fitri. Semoga apa yang mereka jalani saat ini bisa berbuah hasil yang positif di Piala Asia U23. Semangat boys, jelas Nova. Timnas Indonesia U23 dikabarkan akan bertolak dari Dubai ke Doha, Qatar pada Rabu siang waktu setempat untuk berkancah di Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 masuk grup A Piala Asia U23. Rizky Ridho dan kolega akan menghadapi tuan rumah Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Uji coba tuntas, bek muda Persija percaya Timnas U23 Indonesia akan kirim kejutan di Piala Asia U23. Bek Persija Jakarta Rio Fahmi menganggap agenda uji coba Timnas U23 Indonesia dalam pemusatan latihan di Dubai sangat penting bagi skuad Garuda Muda jelang Piala Asia U23 Qatar. Selama di Dubai, Timnas U23 Indonesia tercatat melakoni 2 pertandingan uji coba, yang hasil akhirnya takluk 3-1 dari Arab Saudi dan sukses membungkam UEA dengan skor 0-1. Diakui Rio Fahmi, Arab Saudi memberikan pengalaman berharga untuk Timnas U23 Indonesia. Arab Saudi sendiri berstatus juara bertahan Piala Asia U23. Kala itu Arab Saudi menjadi kampiun Piala Asia U23 2022 usai menang 2-0 atas Uzbekistan di partai puncak. Banyak pelajaran yang kami dapat dari tim Arab Saudi, ucap Rio Fahmi. Apalagi Arab Saudi terakhir menjadi juara AFC U23, jadi kami ambil banyak pelajaran dari mereka dan insya Allah bisa lebih baik ke depannya, jelas Rio Fahmi. Dia menambahkan cuaca di Dubai sangat bersahabat bagi skuad Garuda Muda. Untuk cuaca saya kira tidak masalah, karena cuaca di sini hampir sama kebetulan sama seperti di Indonesia, jadi saya dan teman-teman tidak masalah dengan cuaca, ujar Rio Fahmi. Diketahui PSSI menargetkan Shin Tae-yong agar bisa lolos ke babak besar Piala Asia U23 2024. Sementara Shin Tae-yong berambisi mengantarkan Timnas U23 Indonesia melaju hingga fase semifinal. Jika hasrat Shin Tae-yong terwujud, Timnas U23 Indonesia berpeluang mentas di Olimpiade 2024 Paris. 5 pemain Timnas Indonesia U23 yang diprediksi tampil impresif di Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 akan segera memulai perjalanannya di Piala Asia U23 2024. Ajang itu akan digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Lantaran menghadapi lawan-lawan berat, pelatih Shin Tae-yong pun memanggil sederet pemain terbaiknya demi bisa melangkah jauh di Piala Asia U23 2024. Beberapa pemain pun diprediksi bakal tampil impresif. Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U23 yang diprediksi menggila di Piala Asia U23. Pertama ada nama Hernando Ari yang telah menjadi andalan Shin Tae-yong dalam mengawal gawang Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia, dari senior hingga termasuk U23. Hernando Ari pun kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga teranyar Timnas Senior kala melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski bermain dalam kondisi yang belum fit 100% usai cedera, dia bisa menjaga gawangnya hingga tak kebobolan 1 gol pun. Timnas Indonesia pun menang telak 3-0. Kini Hernando Ari pun diyakini masih akan jadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U23. Lewat kinerja apiknya, skuad Garuda Muda berharap bisa melangkah jauh di Piala Asia U23. Kemudian ada nama Ivar Jenner.
Pemain keturunan ini juga terus jadi andalan Shin Tae-yong usai resmi berstatus warga negara Indonesia. Di Timnas Indonesia Senior, Ivar Jenner total sudah mencatatkan 8 caps. Sementara di level U23, gelandang berusia 20 tahun ini mencatatkan 2 caps dan 1 gol. Dia pun diprediksi bakal tampil impresif lagi karena kualitas dan ketenangannya dalam bermain di lini tengah. Di urutan ketiga ada Ramadan Sananta. Striker Persis Solo ini juga bekerja apik sejauh ini kala mendapat kesempatan bermain dari Shin Tae-yong. Tak ayal dia rutin masuk skuad Timnas Indonesia Senior hingga U23. Di level senior, Sananta sudah membukukan 10 caps dan 5 gol. Sementara di U23, dia mencatatkan 6 caps dan 3 assist. Ketajamannya dalam mencetak gol bahkan membuat Ramadan Sananta kini sedang bersaing di daftar top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan mengemas 4 gol, dia ada di urutan kedua. Lalu ada Marcelino Ferdinand. Pemain yang satu ini juga selalu jadi andalan Shin Tae-yong karena memang punya bakat yang ciamik. Meski Piala Asia U23 2024 tak masuk kalender FIFA, Marcelino Ferdinand beruntungnya tetap dilepas klubnya asal Belgia, KMS Kadeinze. Dia pun sudah tampil di laga uji coba melawan Timnas UEA U23 dan berhasil membawa tim menang 1-0. Terakhir ada Witan Sulaiman. Dia juga diprediksi menggila di Piala Asia U23 2024. Bahkan Witan baru saja unjuk gigi dalam laga uji coba melawan Timnas UEA U23 semalam. Witan jadi pencetak gol sematawayang Timnas Indonesia U23 dalam laga itu, sehingga sukses menang dengan skor 1-0. Tentunya Witan siap unjuk gigi lagi di Piala Asia U23 2024.